Iya, shalom buat semua yang menyaksikan kami hari ini mau melayani Tuhan bersama-sama. Kita mau beribadah bersama-sama dalam ibadah Jumat Agung memperingati kematian Kristus. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita bisa memberi yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik dalam hidup kami. Karena itu Tuhan, kami juga bersyukur hari ini Engkau masih mengizinkan kami untuk beribadah bersama-sama, merayakan Jumat Agung arti kematian-Mu dalam hidup kami. Kami akan memuji menyembah Engkau Tuhan, kami persiapkan hati kami. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Disiksa dan disalibkan, bahkan mati, selamatkan hidupku. Betapa Kau mengasihiku, lebih dari segalanya. Disiksa dan disalibkan, bahkan mati, selamatkan hidupku. Betapa Kau mengasihiku, lebih dari segalanya. Yesus. Disiksa dan disalibkan, bahkan mati, selamatkan hidupku. Betapa Kau mengasihiku, lebih dari segalanya. Betapa Kau mengasihiku, lebih dari segalanya. Kau mengasihiku, lebih dari segalanya. Terima kasih Tuhan. Kami tahu karya yang terbesar Engkau sudah lakukan bagi kami. Engkau mati di atas kayu salib. Karena itu kuasa salib-Mu Tuhan bisa kami nikmati hari ini. Kami bersyukur buat pengorbanan-Mu yang tidak akan pernah bisa tergantikan oleh apapun juga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua pengorbanan yang Engkau berikan bagi kami. Terima kasih untuk jalan salib yang Engkau jalani. Begitu berat penderitaan-Mu Bapa. Apa yang Kau lakukan?
salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Pengorbanan yang begitu mulia, Tuhan. Engkau melakukan segalanya untuk menebus kami. Kami yang harusnya binasa karena dosa-dosa kami. Kami harusnya masuk ke dalam jurang maut. Tetapi karena kasih-Mu yang besar, Engkau membayar harga yang begitu mahal. Engkau berkorban bagi setiap kami. Darah yang tercurah, daging yang tersobek oleh karena cambukan yang begitu menyakitkan. Ajar kami melihat kepada pengorbanan-Mu, Tuhan. Ajar kami bersyukur. Ajar kami menghormati Engkau. Ajar kami melihat bahwa kasih yang besar itu Engkau berikan bagi kami, supaya kami yang harusnya binasa diselamatkan untuk masuk dalam hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu, Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu, Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu, Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu, Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku.
Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini. Terima kasih Tuhan kalau Engkau masih mengizinkan kami boleh memperingati akan arti kematian-Mu dalam hidup kami. Kami percaya kematian-Mu itu sesuatu yang luar biasa. Karena itu ajar kami untuk terus membawa salib Kristus dalam hidup kami. Tuhan, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Urapi setiap kami hari ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Iya, saudara, saya percaya kita semua hari ini diberikan Tuhan kesempatan untuk kembali mengingat akan arti dari kematian Kristus. Kita akan segera saja membuka firman Tuhan dari Matius 26. Injil Matius 26 ayat yang ke-36. Di sana judul perikopnya adalah di Taman Getsemani. Kita tahu ketika Yesus sebelum dia disalibkan, dia bergumul dengan begitu luar biasa, dan kita akan sama-sama belajar akan arti dari pergumulan dan penderitaan Kristus. Iya, di Taman Getsemani ayat 36 berkata begini. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki." Setelah ia kembali kepada murid-muridnya dan mendapati mereka sedang tertidur, dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihatlah saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Saudara, dari perikop yang sudah kita baca ini kita melihat bagaimana pergumulan Yesus ketika dia hendak disalib. Bagi Kristus, dia datang ke dalam dunia itulah sebuah penderitaan, tetapi bagi kita kabar kedatangan Kristus itu adalah berita sukacita. Ya, ketika kita tahu bersama Yesus itu 100% Allah, tapi dia juga 100% manusia. Jadi dia adalah 100% ada di dalam daging. Dia bisa merasakan kesakitan daging. Dia punya keinginan daging, tetapi dia terbukti tidak hidup mengikuti keinginan daging. Ketika dia hendak disalibkan, malam sebelumnya dia bergumul di sebuah tempat yang namanya Getsemani. Saudara, di tempat itulah Yesus berulang-ulang kali berdoa. Dia menyuruh murid-muridnya untuk menunggunya sebentar. Lalu dia berdoa di sana. Dia bilang, "Bapa, kalau bisa, lalukan cawan ini daripadaku, tapi jangan kehendakku, melainkan kehendak-Mu." Yang pertama, saudara, peristiwa dari pengorbanan Kristus itu memberikan sebuah teladan bagi kita. Artinya apa? Kematian Kristus atau peristiwa Jumat Agung adalah peristiwa di mana Kristus memberikan kita teladan bahwa dia harus nurut kepada keinginan roh dan bukan keinginan daging. Karena itu dia berkata, "Roh memang penurut tetapi daging lemah." Saudara, kematian Kristus memberikan kita sebuah teladan hari ini bahwa mari kita hidup sebagai pengikut Kristus. Jangan ikuti keinginan daging kita, tapi kita mau berjuang untuk mengikuti kehendak roh. Karena roh memang penurut tetapi daging itu lemah. Ya, daging kita ini adalah
adalah sesuatu yang bisa membuat kita kehilangan keselamatan. Tidak ada yang lain yang bisa membuat kita kehilangan keselamatan selain keinginan daging kita. Karena itu Rasul Paulus berkata, saudara, karena itu mereka yang hidup di dalam daging, mereka pasti binasa dan tidak mungkin bisa masuk dalam kerajaan Allah. Sebab perbuatan daging itu telah nyata, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, iri hati, kebencian, dendam, amarah, keserakahan, dan rupa-rupa kejahatan. Barang siapa yang hidup menurut daging, dia tidak akan melihat kerajaan Allah. Karena itu Rasul Paulus memberikan kita juga sebuah teladan. Dia berkata, karena itu aku melatih dagingku sepenuhnya, supaya jangan setelah aku memberitakan Injil, aku ditolak oleh Kristus karena perbuatan dagingku. Saudara, Jumat Agung, peristiwa kematian Kristus, Yesus memberikan kita semua teladan hari ini. Dia bilang, Bapa, kalau bisa, lalukan cawan ini daripadaku, tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang jadi. Saudara, seringkali dalam pengiringan kita kepada Tuhan, berapa banyak kali kita memaksakan kehendak kita yang jadi. Berapa banyak kali kita memiliki keinginan-keinginan, tapi berapa banyak dari kita yang datang duduk di kaki Tuhan dan berkata, Tuhan, biar kehendakmu saja yang terjadi dalam hidupku. Karena itu dalam doa Bapa kami, Yesus mengajar, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu atas hidupku di bumi seperti di sorga. Mari kita mau meneladani Kristus hari ini. Apa makna dari kematian Kristus? Yang pertama, dia mengalahkan keinginan dagingnya. Saudara bisa bayangkan kalau Yesus mengikuti keinginan daging, maka tidak akan ada penyaliban, maka tidak akan ada pengorbanan, maka tidak pernah akan ada kematian, dan tidak akan ada pernah keselamatan bagi kita. Tapi karena Yesus menjatuhkan hukuman di dalam dagingnya, dan dia berusaha untuk mengikuti kehendak rohnya, lalu dia taat kepada Bapa. Contoh yang pertama hari ini, teladan yang pertama adalah mari kita kalahkan keinginan daging kita, saudara. Melihat keadaan zaman yang sudah seperti ini, rasanya kematian di depan mata. Hari ini kita dengar sahabat meninggal. Saya besok dengar ada teman pendeta yang meninggal. Besok saya dengar ada keluarga yang meninggal. Besok saya dengar begitu banyak orang meninggal. Rasanya kematian berada di sekeliling kita dan berada sangat dekat. Apa yang harus kita lakukan hari-hari ini? Mari kalahkan keinginan daging. Supaya apa? Ketika satu saat Tuhan menjemput kita, kita ada di dalam keadaan yang siap sedia. Saudara yang terikat hari ini dengan kemarahan, dengan ketakutan, dengan kekhawatiran, saudara yang terikat dengan kepahitan, dengan kenajisan, homoseksual, lesbian, dengan roh cinta uang, atau apapun yang bersifat kedagingan, mari kita berdoa. Lewat pengorbanan Kristus hari ini kita belajar untuk mengalahkan semua kedagingan kita. Setelah itu dia kembali, saudara. Dia mendapati murid-muridnya sedang tertidur lagi. Dia berkata, berjaga-jagalah, berjaga-jagalah. Ya, karena roh itu penurut tapi daging lemah. Mari kita berjaga-jaga. Lalu Yesus balik lagi yang kedua kali. Kali ini doanya sudah agak berbeda, saudara. Dia tidak berkata, Bapa lalukan cawan ini, enggak. Tapi dia berkata, Bapa, jika harus aku meminumnya, ya, biar kehendakmu lah yang terjadi. Saudara, yang kedua, Yesus mengajarkan kepada kita untuk selalu mari minta kehendak Bapa yang terjadi dalam hidup kita. Untuk bisa mengalami kehendak Tuhan dalam hidup kita, tidak ada lain caranya selain kita bersepakat dengan Tuhan. Artinya bersepakat itu apa? Berjalan sesuai dengan kebenaran firman-Nya. Jangan melenceng ke kanan atau ke kiri. Memang untuk bersepakat dan melakukan kehendak Tuhan itu tidak mudah. Tapi Yesus memberikan kita teladan hari ini. Dia berkata, Bapa, kehendak-Mu lah yang jadi. Sakit, saudara. Yesus pun memberikan sebuah teladan bahwa untuk mengalami penyaliban itu sakit. Ada daging yang harus dimatikan, ada pengorbanan, ada air mata, ada kesakitan yang begitu hebat. Saudara bisa bayangkan, Yesus tahu benar bahwa besok ketika dia akan disiksa, itu penyiksaan yang luar biasa. Kenapa? Karena dia sedang menjatuhkan kutuk maut atas daging. Dan dia tahu betapa beratnya itu. Tapi dia melakukannya. Kenapa? Karena Yesus tahu dia ada di dunia hanya untuk menggenapi kehendak Tuhan. Saudara, kita hari ini ada di dunia untuk apa? Melihat hari-hari yang sedang terjadi.
Melihat waktu-waktu betapa kita tidak tahu virus corona ini akan sampai kapan. Kita tidak tahu akan ada penderitaan apa di depan. Ya, mari kita bertanya hari-hari ini, untuk apa waktu-waktu yang sisa di hidup kita? Apakah kita mau pakai untuk kepentingan kerajaan Allah? Atau kita mau terus hidup di dalam dosa? Atau kita mau terus hidup di dalam diperbudak oleh uang? Atau kita mau terus hidup dengan egoisnya kita? Mari kita mengambil sebuah teladan hari ini. Yesus memberikan kita teladan untuk kita bisa melakukan kehendak Bapa. Kita harus mutlak tunduk kepada kebenarannya. Hari ini sekalipun itu berat, saya mendengar beberapa orang yang menelpon kepada saya. Bu, berat bagi saya untuk keluar dari dosa ini. Saya seorang pelakor dan sudah punya anak, Bu. Dan sekarang saya masih hidup dengan suami orang. Tapi ketika saya mendengar khotbah Ibu, berat bagi saya, Bu, untuk melakukan semuanya. Tapi saya mau meninggalkan kehidupan lama saya. Karena sampai saat ini saya itu tidak menikah dan saya hanya tinggal bersama. Dan dia juga masih bersama istrinya. Saya mau melakukan kehendak Tuhan, Bu. Saya mau bertobat. Memang berat, Bu. Saya tidak tahu akan bagaimana hidup saya ke depan. Tapi saya mau ambil keputusan untuk melakukan kehendak Tuhan. Saya menerima telepon dari orang-orang yang berkata, Ibu, saya setiap hari marah, saya setiap hari ketakutan, tapi saya mau belajar melakukan firman, saya mau belajar mengalahkan kedagingan saya, Bu. Saya mau berlatih untuk menjadi orang yang sabar. Ibu, hari-hari ini bahkan saya belum melihat doa saya dijawab. Tapi saya mau tunduk kepada kehendak Bapa, Ibu. Saya percaya sekalipun saya mungkin tidak melihat sesuai yang saya harapkan, saya tetap mau bilang Tuhan itu baik, Bu. Karena itulah kehendak Bapa supaya saya bersyukur. Saya menerima telepon dari orang-orang yang mengaku, Ibu saya homo, Ibu saya lesbian, tapi saya mau bayar harga untuk melakukan kehendak Bapa. Saya mendengarkan khotbah-khotbah Ibu dan saya mau bertobat, Bu. Karena saya tahu ini adalah kebinasaan kekal bagi hidup saya. Saya bilang keluar. Hanya orang-orang yang mau membayar harga, hanya orang-orang yang siap menderita, yang akan bisa melakukan kehendak Bapa dan menerima mahkota kehidupan kekal. Selama kita kompromi dengan daging, selama kita tidak mau tunduk kepada kehendak Bapa, maka kita tidak akan pernah melihat kemuliaan itu. Kematian Kristus yang kedua memberikan kita teladan bahwa penderitaan itu adalah jalan satu-satunya untuk menuju kepada kehendak Bapa. Berbahagialah hari ini ketika engkau sedang menderita. Mungkin engkau sedang dianiaya. Percayalah, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan orang-orang yang setia dan selalu berharap kepadanya. Mari kita satukan hati kita. Kita naikkan sebuah pujian. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Iya, kita akan mempersiapkan diri untuk masuk di dalam perjamuan kudus. Mari saudara siapkan, bukan hanya menyiapkan roti di tangan dan anggur, tetapi mari kita menyiapkan hidup dan hati kita. Saudara boleh bangkit berdiri bersama-sama untuk menghormati tubuh dan darah Kristus. Mari saudara, sebelum engkau memakan roti sebagai tubuh Kristus dan anggur sebagai darah Kristus, mari ingatlah jika ada sesuatu di hatimu atau hidupmu yang belum beres dan belum berkenan. Minta ampun kepada Tuhan. Biar kita mau berkata hari ini, Tuhan ampuni segala dosa dan pelanggaranku. Tuhan ampuni segala apa yang sudah aku buat yang menyakitkan hatimu.
Ampuni Tuhan atas segala kesalahanku. Ampuni atas segala ketidaktaatan kami kepada firman-Mu. Ampuni kami Tuhan atas segala pemberontakan kami dalam pikiran, perkataan, bahkan seluruh perbuatan kami. Ampuni Bapa kalau sekiranya kami masih menyimpan kepahitan, dan hari ini kami mau lepaskan pengampunan. Kami mau membereskan hidup dan hati kami di hadapan Tuhan sebelum menerima tubuh dan darah-Mu. Kami menghormati kekudusan-Mu ya Tuhan. Mari saudara, engkau yang sudah memegang roti di tangan kanan-Mu, mari angkat roti ini tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Kami percaya roti ini adalah tubuh Kristus yang sudah dipecah-pecahkan untuk keselamatan kami. Engkau yang sudah merasakan penderitaan atas tubuh-Mu Tuhan, dan tubuh ini akan menyatu dengan tubuh kami. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari yang percaya katakan bersama, amin. Mari kita makan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga mengangkat anggur di tangan kami Tuhan. Anggur ini adalah darah Kristus yang sudah dicurahkan bagi setiap kami. Darah ini yang mengalir dalam hidup kami, menguduskan kami, menyembuhkan sakit penyakit kami, dan mematahkan kutuk atas hidup kami. Kami percaya darah ini yang menjadi tanda bagi kami, supaya maut tidak menguasai kami, bahkan murka Tuhan mundur daripada kami. Kami menghormati darah-Mu Tuhan. Ajar kami terus hidup di dalam pertobatan. Darah-Mu ini yang sudah menyucikan segala dosa-dosa kami, bahkan kutuk keturunan kami sudah diputuskan. Kami bersyukur buat darah-Mu. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari yang percaya katakan bersama, amin. Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari bersyukur. Mari bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih buat darah dan tubuh-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan buat segala pengorbanan-Mu. Hari ini kami memperingati peristiwa kematian-Mu. Biar itu ada dalam hidup kami Bapa. Biar kami sungguh-sungguh menghormati pengorbanan darah yang sudah tercurah. Jadilah padaku seperti yang Kau inginin. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur hanya dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita sekalian membuka hati dan tangan kita di hadapan Tuhan untuk menerima berkat. Terima kasih Tuhan buat hari ini kami sudah melakukan ibadah memperingati Jumat Agung kematian Kristus di atas kayu salib. Terima kasih buat semua berkat-berkat-Mu Tuhan. Berkati anak-anak kami, berkati rumah tangga, berkati usaha pekerjaan, berkati kesehatan, berkati bangsa dan negara ini. Kami percaya Tuhan, wabah virus corona ini akan berlalu dan dihardik dari kehidupan kami dan bangsa ini. Terima kasih Bapa, Engkau menarik murka-Mu atas bangsa ini. Tidak ada kematian massal, yang adalah pertobatan massal. Mari kita buka kedua tangan dan hati kita di hadapan Tuhan. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkati kesehatanmu, diberkati pekerjaanmu, diberkati keuangan
keuanganmu, Tuhan melakukan semua yang kau lakukan dengan tanganmu berhasil. Bahkan hidupmu menjadi tanda bagi kemuliaannya. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan yang manis dari Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin.